Ini melihat PSM ada di atas dingin, di pucuk, apakah terkejut dengan Liga 1? PSM saya jujur tidak melihat sama sekali PSM sebagai kandidat juara. Bahkan saya melihatnya kandidat degradasi. Awalnya. Di Liga 1 ini ada 3 pelatih yang cukup layak ya dipertimbangkan untuk pengganti Sintayong seandainya. Wah, lu bener-bener memang anti Sintayong kayaknya. Iya, salah satunya Bernardo Tavares. Hanya satu cara yang bisa menggagalkan PSM juara musim ini. Apa itu? Kompetisi dihentikan. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Klub ini lahir di tanggal 2 November 1915. Klub ini pernah menjadi juara di tahun 2000. Klub ini saat ini dipelatih oleh pelatih asal Portugal. Yang pasti bukan Jose Mourinho, pasti bukan AS Roma, tapi PSM Makassar. Dan kali ini di atas kertas akan membahas bagaimana pemuncak klasemen Liga Indonesia, PSM Makassar. Wako, PSM. Ya, bersama dengan Akmal Marhali dan juga tentunya Abdul Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olahraga. Oke, salam olahraga. Ini melihat PSM ada di atas dingin, di pucuk, apakah terkejut dengan Liga 1? Dari Akmal dulu deh. Kalau saya sangat terkejut. Terkejut? Nah, tapi kemudian menjadi pembelajaran berharga buat sepak bola Indonesia. Bahwa ternyata untuk menjadi tim yang solid itu tidak perlu tim yang mewah. Tidak perlu juga membeli pemain bintang sepak bola Indonesia. Tapi mampu mengharmonisasikan pemain muda dengan pemain senior. Pada akhirnya bisa juga ternyata untuk bersaing dengan tim-tim mapan. Awal musim misalnya, saya tuh memprediksi yang jadi juara atau calon kuat juara itu 3 biru. Gitu kan. Biru barat, biru tengah, biru timur. Biru barat Persib, biru tengahnya PSIS Semarang, dan biru biru timurnya Arema. Kenapa? Karena awal musim mereka jor-joran membeli pemain-pemain yang punya nama. PSIS misalnya, Marukawa diambil ke situ gitu kan. Ali Sesa yang bagus-bagus waktu itu bersama Persebaya. Kemudian Arema juga mendatangkan Evan Dimas, mendatangkan sejumlah pemain-pemain yang punya nama. Adam Alis juga dibawa ke sana. Kemudian Persib apalagi kan dengan dengan materi pemain yang cukup menjanjikan. Ciro Alves yang luar biasa waktu di Persikabo, kemudian David Silva dipertahankan. Artinya bicara materi pemain kita langsung terbuai bahwa tim inilah yang paling potensial untuk menjadi juara. Tapi faktanya PSM saya jujur tidak melihat sama sekali PSM sebagai kandidat juara. Bahkan saya melihatnya kandidat degradasi. Awalnya waktu kompetisi ada degradasi. Iya, kenapa? Karena materi pemainnya tidak meyakinkan menurut versi saya. Nggak degradasi juga tapi. Bro. Iya, itu prediksi awalan. Kenapa? Karena pertama nih PSM nggak punya stadion, ya kan? Nggak punya stadion. Kemudian materi pemainnya lebih banyak adalah pemain-pemain muda dan pemain senior yang kalau kita lihat tidak begitu punya nama lah pemain senior. Akbar Rashid kan. Oke, di Makassar dia punya, tapi kan di level tim nasional waktu 2011 saja, Rashid Bakri. Di 2011 saja dia masuk tim nasional ketika eranya Indonesian Premier League. Setelah itu dia menghilang. Kemudian ada Abdurrahman yang udah banyak cedera. Arfan tidak banyak diperhatikan sebagai gelandang bertahan, bahkan tidak pernah dilirik masuk tim nasional gitu kan. Tapi kemudian dikombinasikan dengan pemain-pemain muda yang sangat potensial. Siapa yang menyangka Ramadan Sananta bisa menjadi salah satu pemain potensial di PSM Makassar yang bisa bersaing dengan striker asing. Bahkan kalau jumlah golnya dilihat lebih banyak Ramadan Sananta dibanding Everton. Ini kan luar biasa. Di tengah mengandalkan Jan Pluim, ya kan, pemain yang sudah berumur dan paling senior di PSM, tapi pemain asing yang punya loyalitas menurut saya kan, satu-satunya sejauh ini pemain asing yang hanya membela satu klub di Liga Indonesia baru Jan Pluim. Nah, kemudian di belakang Yuran Fernandes, praktis di depan ada Nambu juga kan, pemain dari Jepang. Tapi saya tuh melihat cuma kekuatan PSM awalnya hanya di pemain asingnya gitu. Pemain lokalnya tidak berhitung, bahkan Hilman pindah, kiper yang dulu luar biasa keluar gitu kan. Kerans. Kemudian juga siapa yang berpikir Yance bisa bersinar, padahal datang ke PSM Makassar atas permintaan dari Yakob Sayuri. Saya mau tetap bertahan di
PSM Makassar asalkan saudara saya ikut main di sini gitu kan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Rehan, anak-anak muda, Hidayat, anak-anak muda gitu yang kalau jam terbang sangat minim sekali. Tapi ternyata permainan mereka di luar dugaan banyak orang gitu kan. PSM tim yang paling konsisten bermain hanya 2 kali kalah. Kekalahan pertama terjadi ketika mereka kalah yang pertama melawan Madura, kemudian satu lagi saya agak lupa kalau tidak salah melawan Persija Jakarta, main di Stadion Patriot. 2 kali kalah. Kemudian menjadi tim nomor 2 paling produktif setelah Bali United. Tapi memiliki pertahanan terbaik di Liga 1 musim ini hanya dengan kebobolan 22 gol. Hebat dong. Ini luar biasa hebatnya. Artinya gambaran sepak bola Indonesia sejatinya adalah di PSM Makassar saat ini. Jadi kita tidak perlu bermewah-mewah untuk membuat tim yang bagus, tapi dengan materi pemain yang mampu mengkombinasikan pemain muda dengan pemain senior, ini ditambah harmonisasi dalam internal tim, ini sudah cukup menjadi modal. Dan tambah lagi satu lagi yang menurut saya faktor paling penting sukses PSM saat ini adalah pelatihnya, Bernardo Tavares. Pelatih baru datang, tapi mampu langsung mengenal karakter sepak bola Indonesia dan mampu membuat para pemain PSM tampil all out luar biasa setiap pertandingan. Ya ini gue bilang harmoni. Wah, ini kalau musik, kalau nggak ada harmoninya nggak bagus. Harmoni yang sangat bagus dibangun oleh Pak Sadikin Aksa, CEO, manajemen, pelatih, termasuk pemain muda. Jadi semua lancar, gaji juga nggak telat, katanya begitu. Betul. Oke, nah kalau menurut Ais, apa yang menarik dari PSM Makassar? Mereka jadi pemuncak klasmen, unggul cukup jauh dari peringkat 2 dan 3. Ya, memang tadi melanjutkan Akmal tadi ya, Bernardo Tavares menurut gue kunci utama dia. Dan kenapa Bernardo Tavares ini bisa langsung tune in dengan PSM? Gue pikir karena dia memang secara nama besar tidak begitu terdengar ya. Tapi kalau kita lihat kurikulum vitae-nya, ini pelatih yang punya pengalaman bagus. Dia pernah jadi muridnya Jose Mourinho. Dia pernah jadi tim analisnya. Forza Roma. Pelatih yang pernah jadi tim analis, dia melihat data-data analis dia yang menyiapkan untuk Jose Mourinho saat masih Mourinho di Portugal. Gue lupa waktu itu dia saat Porto kalau nggak salah ya, bersama Porto. Ya, dengan kondisi itu dia tentu sedikit banyaknya belajar dari Jose Mourinho dan terbukti kan kalau kita lihat Mourinho bersama FC Porto dia bisa bawa juara Porto di Liga Champions 2004. Dan di PSM ini keberanian seorang Bernardo ini yang patut diacungi jempol ya, bagaimana dia dengan skuad yang gue pikir nggak mewah gitu, bener-bener nggak mewah. Udah nggak punya stadion, skuadnya nggak mewah, mereka berhasil mengkombinasi pemain asing dengan pemain muda. Betul, keberanian dia memainkan pemain-pemain muda yang jam terbangnya minim, ini patut diacungi jempol. Dan kalau kita lihat pemain-pemain muda yang mereka ada sekarang ini, dari segi rata-rata usia, PSM ini tim nomor 2 yang paling banyak menggunakan pemain muda. Rata-rata usianya ini 24,7 tahun. Okay. Nomor 2 setelah Persebaya 23,9 tahun. Kalau di Itali kayak kalau di Inggris Arsenal ya. Arsenal. Tuh, hampir mirip, logonya hampir sama dengan PSM itu aja. Jadi dua-duanya calon juara. Logonya mirip dan prestasinya juga akan sama gitu. terus. Dan kalau gue pikir kunci utama PSM dan Bernardo untuk bisa bikin tim ini konsisten adalah dia bisa mengkondisikan lini pertahanan dengan sangat baik. Oke. Hadirnya Yoran Fernandes ini menurut gue satu keberhasilan sih. Karena posturnya tinggi, baca permainannya bagus, interceptnya bagus, kepemimpinannya juga bagus. Ini yang bikin lini pertahanan PSM jadi kekuatan utama. Dan juga PSM di sini berhasil melahirkan bukan hanya pemain di depan ya, artinya di tengah depan belakang, tapi juga penjaga gawang ya. Hilang Hilmansyah tapi dia bisa memunculkan kiper baru, Reja Pratama. Dan kita lihat kan penampilan Reja juga sangat bagus banget di PSM di Liga 1 musim ini. Dan bahkan kalau gue lihat bahwa Bernardo Tavares ini mampu membentuk pemain Liga 2 menjadi percaya diri seperti halnya pemain Liga 1 ya. Betul. Ya. Oke, ini Batu Anging. Ya. Gua terakhir ke sana, stadion masih megah. Ya. Lapangannya bagus, rumputnya bagus. Ya.
dirubuhin. Ya. Ribut lah. Ya. Siapa yang disalahkan, saling menyalahkan sehingga tidak dibangun kembali. Ya. PSM 2 kali memiliki rencana stadion besar, gagal. Barongbong, mangkrak. Yang kedua, Pato Angin sudah dirubuhkan, nggak dibawa lagi. Bagaimana? Ya, ini problem yang dihadapi oleh PSM. Tim bagus, punya sejarah besar, punya punya pengalaman juga sangat luar biasa ya. Tim yang pernah juga tampil di Liga Champions Asia, kemudian juga bahkan PSM itu pernah jadi tuan rumah. Ya. Babak 8 besar Piala Liga Champions Asia dengan Stadion Mato Angin. Ya. Sayangnya sekarang menjadi tim yang tidak punya stadion, pindah ke Stadion Parepare. Dan saya pikir kalau mau bicara jarak dengan Makassar sangat jauh sekali gitu kan. Dan ini problem, tapi di tengah problem itu justru ada keuntungan. Ketika lawan datang ke sana sudah capean duluan. Nah, ini kan keuntungan tersendiri buat PSM Makassar. Tapi ini PR besar buat sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan tentunya ya. Kemudian tim harus sudah berpikir punya stadion yang layak pakai. Artinya PSM dibalik problem yang dihadapi punya rencana yang harusnya lebih bagus, di mana Stadion Mato Angin kemudian kalau dibangun bisa jadi ketika PSM juara akan ada motivasi dari pemerintah daerah untuk menyiapkan Stadion Mato Angin baru yang konsepnya pastinya akan lebih baik dari stadion-stadion yang ada di Indonesia saat ini gitu. Karena dulu ada gambaran bahkan Makassar salah satu tuan rumah Piala Dunia dulu gitu kan. Sebelum kita mencalonkan diri, ketika kita mau mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia senior ya pada 2010 ketika itu. Tapi kemudian batal dan ini kan problem Stadion Mato Angin ini problem politik sebenarnya. Setuju. Yang kemudian terseret akhirnya problem ini kepada PSM Makassar, tim yang usianya sudah 100 tahun tapi nggak punya stadion. Ini kan problem. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah yang harus kita ratapi saat ini ya. Tapi apa yang dilakukan oleh PSM saat ini saya pikir ini pembelajaran juga buat klub-klub sepak bola di Indonesia. Waktunya ke depan, misalnya musim depan, klub-klub itu mulai berhitung dengan bagaimana memunculkan pemain-pemain muda baru sebagai generasi baru di sepak bola Indonesia. PSM melakukan ini semua gitu kan. Kalau bicara sejarah, PSM 5 kali juara Perserikatan. Kemudian kalau di Liga Indonesia, PSM itu disebut sebagai raja runner up seperti Indonesia di Piala AFF. Karena 5 kali menjadi runner up, terakhir adalah runner up 2018. Juara 1 kali gitu kan. 1 kali juara itu pada tahun 2000 tahun 2000 ya. Kemudian 2001-nya ketika Persija juara dia runner up. Ya kan. Nah, ini yang kemudian menjadi momentum buat PSM setelah juara Piala Indonesia 2018, mereka bisa angkat trofi lagi musim ini dengan dengan moral yang bagus. Saya pikir akan banyak tim-tim yang akan mencontoh PSM Makassar dalam pembentukan tim mereka di musim 2018. Sebagai contoh ya, Persija juga sudah melakukan itu. Awalnya kan yang melakukan kombinasi pemain muda dengan pemain senior adalah Persebaya. Ya kan? Kemudian diikuti oleh Persija dan PSM. Dan kalau kita lihat prestasi mereka yang pakai pemain muda kan bagus. PSM di nomor 1, Persija di nomor 3. Kemudian Persebaya ada di di peringkat 6 atau 7 gitu, 7 klasemen. Nah, mereka punya artinya tim-tim lain juga punya potensi untuk melakukan setidaknya revolusi, regenerasi tim sepak bolanya yang pada akhirnya biaya atau biaya gajinya bisa ditekan gitu dengan memunculkan pemain-pemain binaan. Dan saya pikir itu penting buat sepak bola Indonesia ke depan. Dan PSM harus menjadi contoh untuk itu semua. Jangan sampai kemudian PSM setelah juara pemainnya pergi langsung kehilangan gairah gitu. Dia harus berani juga memunculkan pemain-pemain barunya lagi. Kalau dulu misalnya di di Eropa Ajax gitu kan. Parma di Italia gitu kan. Di di Inggris Arsenal ya kan. Main muda lepas, main naik, harga tinggi lepas gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi contoh buat klub-klub sepak bola kita ke depan. Ya, tapi kembali ke pertanyaan yang sama, ini hanya Sulawesi loh tidak punya stadion. Ya, di seluruh Indonesia, Papua aja punya stadion yang standarnya FIFA. Sulawesi doang nggak punya. Apakah memang ini sebuah lecutan kalau PSM juara? Kalau juara, ini tentunya akan menjadi satu titik balik untuk pemerintah daerah Sulawesi Selatan bisa membangun stadion yang megah. Ya, gue pikir sih ini kan Makassar salah satu kota sepak bola ya. Dalam sejarahnya kan Makassar, Jakarta, Surabaya, Medan ya. Bandung juga salah satu kota-kota sepak bola. Harusnya dengan kondisi seperti itu
pemerintah daerah ya dan juga ada lecutan dari prestasi PSM ini lebih termotivasi untuk bisa membangun stadion di sana di Makassar. Dan kalau kita lihat kan mereka dulu punya Mato Anging dan sekarang nggak ada lagi gitu. Dengan adanya stadion kan praktis ini jadi apa ya, landmark juga buat sebuah kota dan juga jadi sebuah prestasi juga buat Pemprov mereka. Ya, sayang banget kalau harus main bola harus ke Parepare dulu. Betul, ya. Terlalu jauh. Ya. Ini ketika PSM menjadi peringkat 1, di mana Persija, di mana Persib, di mana Bali United di musim ini, Pak? Ya, artinya emang banyak. Ini kan tahun yang anomali menurut saya musim ini kan. Kenapa anomali? Hampir mirip lah dengan masa Covid kemarin. Anomalinya ketika kemudian lagi jalan normal, tiba-tiba ada kasus kanjuruhan, kemudian pertandingan disentralisasi di satu tempat lagi. Setelah itu kemudian ada pertandingan-pertandingan di mana tim-tim besar misalnya harus main tidak di kandang sendiri karena tidak mendapatkan izin pertandingan. Sehingga kemudian mereka goyah. Tapi PSM mau main dimanapun, mental mereka ini cukup bagus dibangun oleh Bernardo Tavares. Home and away. Iya, home and away. Home away dia nomor 2 di bawah Persib, gitu kan. Home nomor 1 saat ini. Bahkan Stadion Parepare tidak pernah meninggalkan jejak kekalahan, hanya sekali imbang melawan Persija Jakarta. Kalaupun kalah lawan Madura waktu itu mainnya di Sleman, bukan di Parepare. Kemudian juga laga tandang mereka ini sangat akrab misalnya dengan Stadion Pakansari Cibinong. Bahkan bisa disebut sebagai rumah kedua mereka. Setiap main di Cibinong selalu menang PSM, termasuk lawan Persib dan sekarang lawan Persikabo, gitu kan. Mainnya di Cibinong. Termasuk di Piala AFF kemarin di Cibinong selalu PSM mampu meraih kemenangan. Artinya bahwa sekarang home away itu bukan kemudian dulu kan orang jargonnya ada yang penting di kandang nih pasti sikat bersih kalau buat juara. Tapi PSM sudah menggambarkan bahwa untuk jadi juara bukan cuma memenangkan laga home, tapi laga away juga harus kita menangkan. Jadi PSM itu hanya butuh 2 kali menang. 2 kali menang, 2 kali imbang, dan kemenangan itu menjadi jaminan di Stadion Parepare. Jadi sebenarnya 99,99% menurut saya gitu kan PSM sudah juara. Sementara Persib dan Persija ya harus mengucapkan selamat tinggal trofi Liga 1 menurut saya saat ini gitu kan. Hampir 100%. Iya, gue percaya ya karena dengan poin 65 sekarang kan praktis kalau gue sih berhitungnya anggap saja Persija dan Persib menang di sisa laga ya. Itu paling enggak dengan begitu PSM di match day ke 3 pertandingan lagi itu bisa juara. Itu kalau gue hitung-hitung tanggal 31 Maret saat mereka away ke kandang Madura United. Dan kenapa mereka bisa home away bagus, mereka main away tidak masalah. Kalau gue pikir ini ada berkahnya juga karena mereka nggak punya stadion ya. Kan kita bisa lihat sebelumnya saat kondisi belum COVID gitu ya. Saat mereka masih main di Liga Piala AFC, beberapa kali kan PSM harus main kandangnya bukan di Makassar. Selalu bukan di kandang sendiri. Betul. Kadang-kadang main di Patriot, kadang-kadang di Pakansari atau Bantul. Jadi kondisi itu bikin mereka terbiasa untuk nomaden gitu loh. Kondisi itu sehingga saat mereka kembali mengalami hal tersebut dan main away di liga ini nggak masalah, mereka udah terbiasa gitu. Jadi selain faktor Bernardo Tavares, sebetulnya apa yang Ais lihat PSM ini sangat konsisten dan mereka tidak tergantung dengan pemain bintang yang ada. Ya, gue pikir sih ini fighting spirit para pemain-pemain mereka, bagaimana Bernardo Tavares bisa mengobarkan percaya diri para pemainnya, kemudian juga di sini juga kan ada loyalitas seorang Wiljan Pluim. Ya, paling lama ya. Paling lama, dan juga dengan seorang Wiljan Pluim ini kan dia bisa mengayomi pemain-pemain mudanya ya. Dan kondisi harmonis ini gue pikir menjadi salah satu hal yang bikin mereka bisa survive, bisa mengatasi segala permasalahan dan akhirnya mereka tampil konsisten. Kenapa Persija sama Persib nggak konsisten kan ya karena nggak bisa juara ya karena ketidakkonsistenan mereka itu.
Oke, dan kalau melihat dari pemain bintang siapa Mal bisa dikatakan selain Wijan Pluim ya sebagai pemain bintang? Kalau saya melihat ya kalau di pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda, kipernya PSM termasuk salah satu bintang muda yang mencuat namanya dan layak untuk dipanggil ke tim nasional SEA Games ya, Pratama ya. Kemudian Reza Pratama, kemudian juga ya tadi itu Ramadan Sananta. Termasuk misalnya dua pemain sekarang, dua Zaki yang sekarang dipanggil timnas U20, Sultan Zaki dan Zaki Ashraf. Saya pikir banyak pemain dan yang paling menarik menurut saya adalah ya dua saudara Yance dan Yakob Sayuri. Saya pikir ini yang kunci-kunci permainan PSM saat ini. Dulu kan PSM begitu tergantung dengan misalnya Zulkifli Syukur, Hamka Hamzah. Waktu ketika mereka menghadirkan bintang-bintang itu diharapkan Samsul Aridin diharapkan bisa jadi juara, faktanya sulit juara. Tapi kemudian dengan memunculkan bintang-bintang muda, pemain-pemain muda, ini menjadi sangat potensial sekali. Saya ingat misalnya ketika Liga Indonesia 2022, ketika itu baru munculnya Samsul Herudin, Hamka Hamzah baru muncul seperti halnya saat ini Zaki Ashraf CS itu kan. Nah, ketika dia baru muncul PSM sampai semifinal, cuma sayangnya di semifinal kalah berhadapan dengan Persita Tangerang yang akhirnya tampil di final melawan Petrokimia. Nah, ketika itu PSM sudah kelihatan pas 2003 kemudian munculnya Oscar Aravena dan Christian Gonzalez dan ketika itu PSM itu stabil di peringkat. Tapi spesialis runner up itu problemnya gitu kan. Spesialis runner up yang sekarang Iya, Samsudin Umar yang sekarang pada prinsipnya hanya satu cara yang bisa menggagalkan PSM juara musim ini. Apa itu? Kompetisi dihentikan. Oh my God, tinggal pertandingan lagi. Iya, kok tiba-tiba kompetisi dihentikan tanpa degradasi nih. Ini tiba-tiba kompetisi itu hanya itu yang bisa menggagalkan PSM juara. Oke, tadi Akmal mengatakan pemain muda. Siapa pemain andalan atau bintang menurut Ais? Iya, tentu yang paling utama Pluim ya. Karena dia motornya. Pemain muda? Oh, pemain muda ya tentu Ramadan Sananta. Ramadan Sananta ini apa ya? Gue lihat pemain ini mengingatkan gue pada Kurniawan Dwi Yulianto ya. Iya. Bedanya kalau Kurniawan saat itu agak kurus ya. Kalau ini berisi. Kalau ini agak berisi dan lebih tinggi kan. Jadi dan dia punya kecepatan, punya finishing touch yang bagus. Gue waktu pertama kali lihat pemain ini sempat kaget. Siapa ini gitu loh. Dan dari Persikabo dia pindah. Betul. Dan dia juga sebetulnya apa ya bisa jadi muncul karena Everton kan cedera tuh sempat panjang. Setuju. Jadi ada berkah yang didapat dia dengan cederanya Everton. Dan bagus. Dan saat dia dikasih kesempatan dia nunjukin. Gue lihat cara main dia tuh ngotot banget itu. Itu yang bikin gue suka dan menjadi salah satu hal yang membuat namanya melejit ya dan juga bisa mengangkat performa PSM. Oke, jadi lu nggak terkejut melihat PSM di peringkat 1 sekarang? Ya, karena dari awal kompetisi ya mereka dapat kesempatan main di Piala AFC kan ya. Ya. Dengan skuad yang kayak pas-pasan mereka bisa lolos loh sampai final ASEAN kan. Ya. Sementara Bali United yang kalah lawan Kamboja. Kalah lawan tim Kamboja. Visaka. Dengan skuad yang mewah tapi orang tua semua, nggak semua sih. Mayoritas orang tua kalah gitu. Itu menandakan bahwa PSM ini punya potensi besar dan kita dulu sempat bahas nih Bernardo Tavares emang keren ini. Kalau menurut gue di Liga 1 ini ada 3 pelatih yang cukup layak ya dipertimbangkan untuk pengganti Sintayong seandainya. Wah, lu bener-bener memang anti Sintayong kayaknya. Iya, salah satunya Bernardo Tavares. Bernardo Tavares. PSM-nya hancur dong nanti kalau dia pindah. Iya, cari pelatih bagus lagi. Tapi PSM punya tradisi sering punya pelatih yang bagus. Apa namanya? Rich Bergern dulu. Kemudian siapa tuh yang orang Austria tuh yang agak emosional orangnya satu lagi. Bukan. Bojan Hodak. Bukan, sebelumnya yang waktu tahun 2022 pegang PSM pas dia pindah ke Malaysia tuh juara tuh. Emang bagus tuh, pelatih bagus. Cuman karena Covid aja. Aduh, siapa pelatih yang dibikin bukunya sama media ini? Dia kemudian yang menerapkan sistem sistem di PSM dengan teknologi ketika melakukan sesi. Bukan Alfred Riedel, bukan. Siapa? Pelatih asal Austria. Alfred Riedel, bro.
lupa lah. Oh, Hans Peter Saller. Iya, dia kan kemudian yang menerapkan, orang kemudian kaget-kaget ketika latihan di bawah komputer dan sebagainya, ini fisiknya harus gini, Evo 2 Max segini. Dan dia pelatih pertama menurut saya di Liga Indonesia yang menerapkan itu, yang sayangnya sampai sekarang saya nggak tahu pelatih-pelatih lain apakah kemudian menerapkan itu semua. Semua di sistem komputerais yang kemudian ditempelkan di orang, di pemain ketika latihan, dan setelah latihan diukur semuanya dan evaluasi. Itu pelatih menurut saya cukup bagus. Selain ya sekarang Bernardo Tavares, Bojak itu, PSM selalu mendapatkan pelatih-pelatih yang cukup bagus, dan itu saya pikir ini karakter yang harus tetap dijaga lah di PSM Makassar gitu. Jadi prediksi kalian PSM juara? Juara lah. Juara pasti. Udah selisihnya 13 poin. Kalau juara ngomong di kamera dong, Ewako gitu. Mal? Ewako, Juku Eja. Mantap. Oke. Terima kasih Akmal Marhali, terima kasih Abdul Haris. Tentunya ini sebuah perbincangan yang menarik ya, karena banyak sekali yang di T10 TV bilang, "Bung, ngomong PSM dong, PSM lagi mau juara nih," kata gitu. Nah, kita sudah bahas nih. Jangan lupa subscribe untuk Makassar. Di Makassar jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng sehingga kalau T10 bikin atau ada konten baru, kalian bisa menyaksikan. Ya, selamat berpesta kalau memang prediksi teman-teman ini benar. PSM juara setelah tahun 2000. Sudah cukup lama, 23 tahun lalu. Berarti umur gue masih berapa? Masih muda lah pokoknya waktu itu. Terima kasih menyaksikan T10 TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Di atas kertas tentunya akan kembali untuk sepak bola Indonesia. Ewako, bye. Ewako, ditunggu stadion barunya.